supaya ya dana pensiun itu tumbuh bersama-sama dari agar supaya ya dana pensiun itu tumbuh bersama-sama jadi didorong oleh peserta maupun peserta pensiun maupun pemberi kerja. Tentu saja harusnya pemberi kerja itu diberikan insentif sudah memiliki dana pensiun yang programnya programnya iuran pasti ataupun manfaat pasti yang sifatnya sukarela harusnya tidak diwajibkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Ini kan kalau sekarang ini kan masih diwajibkan, sehingga pemberi kerja tidak cenderung saya kalau gitu ke pemberi BPJS Ketenagakerjaan saja daripada ke dana pensiun. Padahal dengan adanya dana pensiun yang tentu saja pemberi kerja lebih tenang karena dana pensiun sendiri bisa dikonversir dengan program pesangon masing-masing pemberi kerja, karena iuran dana pensiun dari pemberi kerja dan pengembangan itu bisa di-offset dengan program pesangon sesuai Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Ini fisiknya. Nah, kalau tidak mempunyai dana pensiun yang sifatnya sukarela tadi, pemberi kerja akan berat di kemudian hari pensiun, tentu saja tetap membayar pesangon sesuai dengan undang-undangnya. Nah, ini insentif yang lain kami harapkan juga apabila dana pensiun pemberi kerja memiliki dana pensiun, ya mungkin ada insentif pajak, keringanan pajak dan hendaknya mungkin itu harus diberikan kepada pemerintah sehingga tumbuh itu untuk dipandang dari pemberi kerja. Karena apa? Bagaimanapun juga kesehatan dana pensiun ya lembaga keuangan itu akan tergantung sekali pemberi kerja, karena yang bisa mencetak uang itu pemberi kerja. Pekerja itu adalah hanya unsur yang mendukung. Nah, begitu. Tapi kalau dipandang dana pensiun oleh pemberi kerja memberatkan, ya lebih baik mereka tidak membuat dana pensiun, tapi tetap aja yang pokok. Namun kalau ada insentif dari pemerintah, katakan masalah pajak, masalah apa, ya keringan apabila sudah membentuk dana pensiun mungkin tidak diwajibkan ke BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya, itu kemungkinan bisa menentukan itu dari pemberi kerja. Dan dari pesertanya, mungkin peserta juga disosialisasikan, istilahnya dibuka wawasannya agar peserta itu aware terhadap masa tuanya. Nah, sekarang ini banyak pekerja-pekerja atau bahkan yang eksekutif muda, bahkan pemberi tenaga kerja yang muda-muda itu tidak pernah memikirkan bagaimana nanti bagaimanapun nanti kan bakal tua, bakal tidak bekerja. Nah, sekarang ini kalau mulai sekarang tidak disadarkan untuk bagaimana mereka itu aware terhadap ya pensiunnya dengan membuat pensiun masing-masing, ya entah itu ikut di PPK, entah di PLK atau ikut BPJS. Ini mungkin nanti di kemudian hari akan kesulitan. Ya, memang sekarang ini para milenial itu kan tidak pernah mengerti seperti apa. Tetapi sebetulnya ini hal-hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah, bagaimana para pegawai baru atau eksekutif muda itu juga aware terhadap pensiunnya nanti masing-masing. Nah, itu. Baik, apabila dilakukan penurunan terhadap iuran Dapen sendiri, apakah menurut Bapak ini bisa membantu? Maksudnya iuran yang ada diturunkan seperti itu? Iya, mungkin untuk selama pandemi ini terjadi gitu atau sampai periode tertentu? Nah, kalau programnya itu manfaat pasti sesuai undang-undang memang tidak bisa diturunkan, ya. Tapi kalau untuk program iuran pasti kemungkinan bisa, karena semua itu tergabung dalam individual account. Karena ada beberapa aturan-aturan dana pensiun baik undang-undang maupun PP-nya mengatakan kalau manfaat pasti itu sudah terpola sesuai dengan peraturan dana pensiunnya. Nah, pasti seperti itu. Nah, apabila akan menurunkan kemungkinan mungkin, tapi prosesnya harus meminta persetujuan dari pesertanya, ya. Ini jadi aturan-aturan itu yang akan melanggar daripada undang-undang dana pensiunnya. Dan situ ini yang sekarang ini agak
baik itu untuk mengurangi atau mengkonversi agak lambat karena ada aturan-aturan yang mengubah. Nah, nanti apabila ada ya misalnya updating daripada atau perubahan undang-undangnya, nah ini kemungkinan bisa lebih menumbuhkan dana pensiun di kemudian hari. Yang mana kemungkinan switching, kemungkinan mengurangi dan siap fleksibel di dalam iuran. Nah, single salary system itu dari pendapatan itu. Nah, ini yang terus harus kita sampaikan kepada Bapak Presiden agar ASN ini tenang bekerja, tenang sampai dengan saat pensiun. Karena kita harus mempersiapkan dari Korpri itu kesejahteraan ASN sampai dengan sejahtera saat pensiun. Nah, kita tidak boleh lelah, teman-teman, untuk memperjuangkan kesejahteraan ini. Dari Korpri sangat concern dengan kesejahteraan ASN. Kita harus berjuang bersama-sama agar Bapak Presiden, ya, seluruh jajaran para menteri, kepala lembaga memiliki pandangan yang sama. Sebaiknya kita menerapkan single salary system dengan perbaikan saat nanti pensiun, skemanya diperbaiki sehingga semua pensiunan TNI, Polri, ASN bisa sejahtera, bahagia dan panjang umur. Jadi jangan sampai saat menjadi ASN sudah jungkir balik, cicilan nggak lunas-lunas, ya, kredit sepeda motor, kredit rumah, selesai kredit rumah, anak-anak mulai besar, bayar SPP, kuliah, masih kredit. Jangan-jangan nanti sampai pensiun, kredit di BRI belum juga lunas. Apalagi kondisi misalnya harga perumahan semakin meningkat. Maka Korpri juga sudah kerjasama dengan PTN untuk menyediakan perumahan bagi para ASN. Nah, untuk itu mari terus kita sama-sama berjuang, ya, konsisten dari Korpri memperjuangkan kesejahteraan ASN, mendorong sistem penggajian dengan single salary system. Dan ini nanti berimplikasi positif terhadap pensiunan kita semua. Karena insya Allah kita semua akan memasuki masa pensiun. Dan berharap saat pensiun penghasilannya cukup untuk hidup, tetap sejahtera, dan bisa terus berkomunikasi, bersosialisasi dengan kawan-kawan kita, dan tetap hidup sejahtera dan bahagia. Nanti mohon masukan dan saran dari Pak Deputi, Pak Aris yang menangani masalah pensiun ini. Silakan nanti Pak Agung Mulyana, karena pengalaman Bapak yang luar biasa, mengawali karir dari bawah sampai ke eselon 1 di berbagai tempat, sekarang aktif di asosiasi atau perkumpulan pensiunan Persatuan Perda Tama Republik Indonesia yang menangani teman-teman semua yang sudah pensiun. Dan saat ini juga ada upaya dari Kementerian Keuangan untuk mengambil alih cara pembayaran pensiunan yang saat ini sudah sangat bagus dikelola oleh Taspen, mau dikelola langsung penyalurannya oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini juga perlu kita kaji cermat. Jangan sampai nanti Kementerian Keuangan